Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyanto, dosen Prodi Teknik Penangkapan Ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, bidang pengajaran. Adapun sistem pembelajaran memiliki 3 aspek. Yang pertama, delivery, yang kedua, interaction, dan yang terakhir adalah assessment. Pada program studi teknik penangkapan ikan, saya mengampu beberapa mata kuliah kompetensi, yaitu yang pertama, kompas dan kemudi, yang kedua, prosedur darurat dan SAR, yang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja personel kapal penangkap ikan, yang keempat, olah gerak dan pengendalian kapal penangkap ikan, yang kelima, desain dan konstruksi alat penangkap ikan, yang keenam, pengembangan prosedur dan penataan dinas siaga, yang ketujuh, pelayaran datar, dan yang terakhir, penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan. Saat ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan yang mempunyai bobot 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah ini taruna belajar tentang teori dan konsep serta implementasi penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan yang meliputi tentang kapal perikanan dalam fungsi dan kegunaan, pengaturan dan muatan kapal, penanganan muatan di atas kapal, jenis palka, tata ruang dan tata letak palka di kapal perikanan, penggunaan dan pengaturan muatan untuk menjaga stabilitas kapal. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. CPL 3, menguasai prinsip-prinsip dasar penanganan ikan di atas kapal. CPL 4, mampu menyiapkan kelaikan kapal penangkap ikan. Adapun CPMK, setelah belajar mata kuliah ini, taruna diharapkan: pertama, memahami tentang kapal perikanan dalam fungsi dan kegunaannya. Kedua, memahami tentang pengaturan dan muatan kapal. Ketiga, memahami tentang kapal perikanan dalam fungsi dan kegunaannya. Keempat, memahami tentang pengaturan dan muatan kapal. Yang kelima, memahami tentang kapal perikanan dalam fungsi dan kegunaannya. Adapun materi pembelajaran, yang pertama, pengertian dasar tentang kapal. Yang kedua, kapal pengangkut ikan. Yang ketiga, prinsip laik simpan kapal perikanan. Yang keempat, definisi, fungsi, dan klasifikasi pengaturan dan muatan. Yang kelima, jenis muatan dan penanganannya. Yang keenam, prinsip pemuatan yang baik. 7. Penyiapan, pemeriksaan, dan pembersihan ruang muat. Yang kedelapan, prosedur muatan. Yang kesembilan, pembagian muatan. Yang ke-10, pencegahan kerusakan muatan. Yang ke-11, jenis dan desain palka. Yang ke-12, tata ruang dan tata letak palka di kapal. Yang ke-13, peralatan penunjang bongkar muat. Yang ke-14, jenis-jenis metode penyimpanan dan pemuatan di kapal perikanan: bulking, shelving, boxing, sieve, seawater. Yang ke-15, perhitungan daya tampung dan kapasitas penyimpanan. Yang ke-16,
free surface untuk muatan melintang dan mengucur. Yang terakhir, pembukuan muatan atau booking list. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini berupa perkuliahan tatap muka, tugas-tugas mandiri, dan praktikum. Dalam pembelajaran ini, seluruh tugas dan praktikum dilakukan berbasis based learning yang relevan dengan kondisi kapal perikanan yang ada. Di akhir perkuliahan, saya melakukan penilaian dengan menggunakan sistem penilaian kurikulum vokasi yang memiliki komposisi 30% teori dan 70% praktek. Sistem penilaian teori terdiri dari 20% tugas, 40% OTS, dan 40% UAS. Sedangkan sistem penilaian pada praktek 30% persiapan, 30% proses, dan 40% hasil. Berikut saya akan menyampaikan pembelajaran tatap muka di kelas mata kuliah penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan untuk tingkat 2 program studi teknik penangkapan ikan. Kerjaan sebelumnya, Bu, siap, tak. Lapor Polri jumlah 48. Keterangan semua hadir, siap menerima materi. Lanjutkan. Mengawali kegiatan perkuliahan kita pada malam hari ini, kita awali dengan doa. Baik. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Siap. Selamat malam. Gimana kabar? Siap. Oke, kita lihat dulu. Semangat pagi. Baik. Jadi kami hitung. Merdeka seperti ibu. Oke. Luar biasa. Sah. Baik ya, kita akan mulai berkuliah pada hari ini ya. Jadi kita akan kuliah penanganan dan pengaturan muatan pada kapal penangkap ikan. Baik, apakah ada yang sudah tahu tentang penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan? Siap. Ya. Izin perkenalkan nama saya Wan, prodi TPI Bogor. Sesuai pemahaman saya, penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan adalah tentang bagaimana cara menangani suatu muatan serta mengaturnya agar tidak mempengaruhi kestabilan kapal. Siap. Oke, terkait dengan pengaturan muatan adalah di mana kita mengatur muatan di atas kapal ya, agar supaya stabilitas kapal tetap dalam keadaan baik. Jadi penting di sini adalah kita mengatur muatan untuk menjaga kestabilan kapal. Kita lanjut ya. Pembagian longitudinal atau membujur dari depan ke belakang dapat menyebabkan dua kondisi, yaitu hogging atau sagging. Kondisi hogging terjadi apabila total konsentrasi berat muatan terpusat pada ujung-ujung kapal, haluan dan melintang ya. Jadi kondisi hogging, berat muatan tertumpu pada haluan maupun melintang ya. Jadi berat muatan ada di haluan dan melintang. Ini disebut hogging ya. Disebut hogging. Sedangkan untuk kondisi apabila konsentrasi berat muatan terpusat pada bagian tengah kapal ya, itu disebut Sagging. Apa disebut sagging ya. Jadi muatan terkonsentrasi pada bagian
tengah kapal ya, bagian tengah. Kapal. Kalau tadi sailing adalah beban muatan terkonsentrasi di bagian haluan dan buritan, ya. Kalau sailing terkonsentrasi pada bagian tengah kapal, ya. Jadi paham ya? Nah ini ya, kita bisa lihat gambar kapal dalam kondisi hooking dan sailing ya. Jadi ini, kalau hooking posisi berat muatan ada di haluan dan buritan, ya. Sedangkan sailing konsentrasi berat muatan ada di bagian ya. Paham ya? Ya. Jadi Anda sebagai calon pelaut ya, calon perwira dan mahkota harus tahu ya, harus tahu terkait dengan apa yang dimaksud hooking dan sailing. Nah, timbul pertanyaan, benar, bagaimana kalau kita kaitkan dengan kapal ikan? Sama ya. Jadi kapal barang, kapal niaga ya, sama dengan kapal ikan. Sehingga apa? Dengan dasar ini, ketika kita nanti jadi perwira kapal ikan, kita bisa paham dan mengetahui ketika nanti kita mau bongkar muat ikan, ya, jadi kita sudah tahu, ya. Nah, yang perlu dipahami di sini terkait dengan kapal niaga dan kapal ikan, itu memang bedanya di muatan. Kenapa beda di muatan? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa? Antara kapal niaga, ya. Sebentar, perbedaan muatan dari kapal ikan atau kapal perikanan dan kapal niaga. Iya. Yang pertama, muatan dari kapal perikanan atau kapal ikan, muatannya itu berkaitan dengan tentang hasil tangkapan, terus alat tangkap dan ABK kapal. Sedangkan untuk kapal niaga, muatannya itu contohnya ada pasir atau batu bara, lalu ada berbagai jenis bahan-bahan makanan lain yang dimuat dalam bentuk kapal kontainer, lalu ada kontainer-kontainer, lalu ada juga kapal niaga yang bertujuan sebagai pengangkut atau transportasi laut untuk penumpang-penumpang menuju antara provinsi maupun antar negara. Siap? Ya. Oke, baik. Jadi bagus ya apa yang disampaikan oleh saudara Anda. Jadi di sini prinsip daripada pemuatan kapal niaga dengan kapal ikan itu bedanya. Kalau kapal niaga muatan sudah diatur pada saat di pelabuhan. Beda dengan kapal ikan. Kapal ikan ketika kita mau muat atau mengatur muatan hasil tangkapan pada saat kapal berada di tengah laut. Jadi itu ya, itu perbedaan muatan antara kapal niaga dengan kapal ikan. Paham ya? Sudah bagus ya. Oke, baik, kita perhatikan ya. Untuk asas kedua yaitu asas pemuatan untuk melindungi muatannya ya. Jadi di sini lebih konsentrasi pada melindungi muatannya ya. Kalau yang pertama adalah melindungi kapalnya ya. Atau PPE atau Personal Protective Equipment ya. Dalam melakukan pekerjaan di atas kapal, maka peralatan pelindung diri Personal Protective Equipment menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh ABK dan atau budaya di kapal ya. Jadi pada saat kita melakukan muatan ya, kita harus memperhatikan muatannya sendiri. Jangan sampai apa? Terjadi kerusakan pada muatan itu sendiri ya. Sehingga kita sebagai nakoda, perwira, bahkan ABK yang ada di atas kapal, kita harus selalu memperhatikan yang namanya azas melindungi muatannya, ya, paham? Oke, kita lanjut ya. Dan ini ada
persiapan ruang muat ya. Jadi ada persiapan ruang Muat. muat ya. Nah, persiapan ruang muat itu muatan ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, jenis muatan terakhir yang diangkut ya. Jadi jenis muatan terakhir yang diangkut artinya apa? Kita harus pahami jenis muatannya itu apa? Yang akan kita muat paling terakhir ya, paling terakhir. Yang berikut persyaratan ruang muat untuk jenis muatan yang akan diangkut ini ya. Jadi ruang muat untuk jenis muatannya. Jadi kita mau taruh di ruang yang sebelah mana ya? Itu harus kita perhatikan ya. Yang ketiga, ketersediaan waktu persiapan ruang muat. Jadi kita harus perhitungkan waktu yang kita butuhkan ya untuk melakukan muatan ya. Itu harus kita perhitungkan. Jadi berapa waktu yang kita butuhkan ya. Yang terakhir adalah ketersediaan peralatan dan tenaga ya. Jadi peralatan yang kita gunakan sama tenaga kita. Kira-kira ada enggak pada saat kita memuat? Ada enggak sama sama tenaganya ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Harus kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai ketika kita melakukan muatan, persiapan muatan tidak kita perhatikan dulu APK. Lanjutkan. Yang kedua adalah pemasangan penerapan atau daning ya. Jadi daning di sini adalah apa? Ada yang tahu daning? Daning adalah ganjal ya. Jadi pada saat kita melakukan pemuatan, kita harus menyiapkan yang namanya penerapan atau daning ya. Supaya apa? Supaya barang yang kita muat tetap dalam keadaan tidak goyang pada saat ada gelombang atau ombak. Karena kita sudah pasang yang namanya daning ya. Nah ini tujuan penggunaan daning dapat diberikan sebagai berikut ya, untuk memberikan perlindungan kepada muatannya dari kerusakan air yang disebabkan oleh kontak dengan air dari lambung kapal ya. Artinya apa? Ketika muatan kita ganjal ya, ketika ada ombak gitu kan, jadi dia terdiri ya. Sehingga apa? Sehingga bisa menghindari adanya air laut masuk ya, mengenai muatan itu sendiri ya. Yang berikut melindungi muatan yang sensitif terhadap kelembapan. Kenapa harus kasih ganjal? Biasa sebelum daning itu ada kayu ya, agar muatan tidak kontak dengan lantai atau udara ya, sehingga ini mengurangi adanya kelembapan ya, kelembapan. Yang berikut untuk menyediakan saluran udara antar muatan sehingga membantu ventilasinya ya. Jadi ada ruang ya antara muatan satu dengan muatan lain, jadi dia tidak nempel ya, tidak rapat, sehingga ada ruang untuk ventilasi ya. Yang berikut untuk mencegah kerusakan barang melalui kontak dengan struktur kapal atau dengan muatan lainnya ya. Yang kelima, untuk membantu distribusi berat yang efektif pada tank top atau tutup palkan ya. Tutup palkan. Yang berikut membantu mengisi ruang kosong antar muatan, terutama muatan yang berbentuk tidak rata ya. Itu tadi ya tujuan penggunaan daning ya. Nah ini yang berikut pemisahan dan pengadaan muatan. Jadi ini ya, muatan ini dipisah dan ditandai. Maksudnya apa? Antara muatan satu dengan muatan lain yang beda, apa namanya tadi, beda perusahaan ya. Jadi ditandai supaya tidak tercampur dan berdagang pada saat membongkar ya. Jadi tidak membuat apa ya, pada saat kita melakukan pembongkaran tidak menghambat pada saat kita melakukan pembongkaran ya. Yang berikut perangi
khususnya pada kapal barang, di mana bila lalai atau kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan perairan yang masih ke dalam ruang rumah tangga, maka akan menyebabkan adanya kerusakan pada tanahnya. Ya, baik. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akan akhiri ya. Siap.